Salam olahraga. Dijelaskan sebelumnya bahwa NLP adalah teknik komunikasi ke alam pikiran. Untuk lebih memahami seperti apa cara kerjanya dan seperti apa prosesnya, tentu perlu memahami seperti apa struktur pikiran tersebut. Untuk memahaminya, saya mengambil referensi dari dua tokoh psikologi yang menurut saya cukup mudah untuk memahaminya. Pertama, referensi dari Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi analisis, dan kedua, referensi dari Timothy Gallwey, seorang sport psychology dari Harvard University. Menurut Sigmund Freud, pikiran terbagi dalam dua bagian, yaitu conscious mind atau pikiran sadar dan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Conscious mind dimetaforakan sebagai kapten kapal yang memberikan instruksi mengendalikan kapal. Subconscious mind dimetaforakan sebagai anak buah kapal yang menerima instruksi menjalankan kapal secara otomatis. Analoginya digambarkan sebagai fenomena kekuatan gunung es yang sangat kokoh, di mana kekuatan subconscious mind atau state of mind berpengaruh sangat kuat terhadap terbentuknya perilaku atau performance. Dan subconscious mind atau state of mind itu sendiri terbentuk sangat kuat dipengaruhi oleh default seseorang dalam pola pikirnya, persepsinya, belief, dan value yang sudah dianut dalam hidupnya. Dalam mereferensi Freud, bila seseorang ingin merubah perilaku secara signifikan, maka di pikiran bawah sadar inilah atau state of mind pusat merubahnya. Kabar baiknya, NLP adalah teknik yang powerful bagaimana mengelola pikiran atau mengelola mental, baik mengelola pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan metodenya bisa menggunakan teknik bertanya atau asking, atau menggunakan teknik instruksi atau telling, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana teknik mengelolanya selanjutnya akan dibahas dalam tema NLP Communications Model. Berikutnya, referensi dari Timothy Gallwey dalam bukunya yang terkenal The Inner Game of Tennis. Conscious mind dimetaforakan sebagai sosok dalam diri seseorang yang disebut self-one yang sangat rasional mengendalikan perilaku. Sedangkan subconscious mind dimetaforakan sebagai sosok dalam diri seseorang disebut self-two yang sangat emosional menggerakkan perilaku dan secara otomatis. Dalam berperilaku sehari-hari, self-one dan self-two selalu berkomunikasi atau yang disebut dengan self-talk, dengan tujuan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Tidak selamanya self-one dan self-two sependapat dalam menentukan perilaku yang diinginkan. Seringkali sangat bertentangan. Inilah yang membuat seseorang mengalami stres. Bayangkan, bila seorang atlet saat bertanding mengalami stres. Bagi seorang atlet, hubungan harmonis self-one dan self-two sangat menentukan menghasilkan prestasi terbaik. Dan untuk menciptakan hubungan harmonis self-one dan self-two juga tidaklah mudah. Steven Gerrard, kapten kesebelasan tim Inggris, menyebutnya self-two ibaratnya seekor simpanse yang sulit dikontrol. Namun kabar baiknya, self-two dapat dikendalikan asal tahu caranya. Dan NLP adalah teknik yang powerful dapat digunakan dalam mengendalikan pikiran, baik itu conscious mind atau self-one dan juga subconscious mind atau self-two. Apa manfaatnya bagi pelatih olahraga memahami struktur pikiran ini? Manfaatnya, pelatih akan lebih mudah mengenali motivasi atau pola pikir seorang atlet dan akan lebih mudah berkomunikasi dengan atlet untuk mendapat hasil sesuai yang diinginkan. Dan ingat, NLP juga adalah suatu skill. Artinya, NLP juga perlu dilatih. Teman-teman, siap melatihnya? Yuk, sama-sama kita berlatih. Ikuti terus dan
Salam olahraga.